Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Next. Lalu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Dimas Widianto Kandi, Cantika Dwi Maidina, Delinda Ivania Zafira, Kanesha Puspitasari, dan Damario Satria Wicaksana. Latar belakang dari materi kita ini adalah dalam agama Islam terdapat 3 pilar utama yang berperan penting dalam mengintegrasikan dan mewujudkan sosok insan kamil dalam diri seorang muslim yang terdiri atas akidah atau kepercayaan, syariat atau tata cara peribadatan, dan syarat akhlak serta muamalah. Insan kamil adalah pengaktualisasian tujuan seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keriduannya di dalam ruang lingkup agama Islam. Secara istilah, insan kamil ini sering dimaknai orang sebagai manusia yang sempurna. Kemudian ada definisi iman. Jadi iman ini memiliki beberapa definisi. Yang pertama, iman merupakan pembenaran hati atas apa yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman juga pembenaran hati atas apa yang telah didengar oleh telinga. Kemudian iman juga merupakan hubungan jiwa antara Tuhan dan juga makhluknya. Lalu iman ini juga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, karena iman ini merupakan suatu hal yang sangat agung dan dampaknya itu sangat jauh. Next. Lalu sumber akidah Islam. Jadi akidah Islam ini bersumber pada yang pertama Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sudah ditetapkan sebagai sumber yang sumbernya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW ini merupakan perkataan atau lisan, perbuatan, serta sikap Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang telah disampaikan untuk umatnya. Next. Lalu rukun iman. Rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi kita harus mempercayai bahwa adanya Allah di dunia ini. Kita harus juga mempercayai bahwa Allah itu selalu mengawasi dan juga memperhatikan makhluknya. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat. Jadi kita harus mempercayai bahwa malaikat itu ada. Nah, malaikat sendiri ini makhluk ciptaan Allah, yang diberi tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini kita harus mempercayai bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk keagamaan untuk manusia, dan Al-Quran ini memiliki 3 pokok penting, yaitu yang pertama ada akidah, syariah, dan juga akhlak. Nah, yang keempat ada iman kepada Nabi dan Rasul. Kita harus mempercayai bahwa Nabi dan Rasul itu merupakan manusia pilihan Allah sebagai teladan, dan juga wajib memberikan sampaiannya setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima ada iman kepada hari akhir. Jadi kita harus mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Nah, mengapa hari akhir itu akan terjadi? Karena manusia itu akan mendapatkan balasan yang setimpal pada saat dia waktu di dunia.
Nah, yang terakhir iman kepada takdir Allah. Jadi kita harus percaya bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu sudah menjadi ketetapan yang tetap. Sudah, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Islam. Pertama, definisi Islam. Islam sendiri diambil dari kata slim, yang mempunyai makna damai, berserah diri, atau penyerahan diri. Kata damai mengimplementasikan bahwa agama Islam ialah agama yang menginginkan adanya kedamaian, baik secara lahir maupun batin, baik dalam kehidupan tiap individu itu sendiri maupun kehidupan bermasyarakat, terutama untuk umat Muslim sendiri. Sedangkan berserah diri atau penyerahan diri mengimplementasikan bahwa setiap umat muslim menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada saat melakukan ibadah sholat. Secara fisik kita berserah diri namun terkadang tidak dengan akal pikiran. Akal pikiran kita tatkala kita masih dibayang-bayangi oleh kehidupan duniawi. Begitu pula jika fisik dan akal pikiran sudah berserah diri sepenuhnya, akan tetapi hati belum tentu. Next. Selanjutnya, kandungan ajaran Islam. Terdapat 3 unsur utama dalam ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah merupakan suatu pokok utama ajaran dalam Islam yang harus ada dalam benak setiap individu dan harus dipercayai. Karena akidah bersumber dari 2 hal, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang kedua, syariah, yaitu sekumpulan hukum Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hukum fardu, haram, sunnah, makruh, mubah, dan lainnya. Yang terakhir, atau yang ketiga, yakni budi pengerti atau sopan santun. Sebagai pelengkap dalam kegiatan kehidupan setiap insan, baik itu berkaitan dengan kaidah maupun syariah. Tiga unsur ini saling bertautan, tidak terlepas satu sama lain. Ibadah tanpa mempercayai akidah tidak dapat dikatakan sah, dan akidah menuntun siapa yang mempercayai harus melakukan kewajiban ibadah. Dan sopan santun tidak dapat terlepas dari akidah maupun syariah. Next. Karakteristik atau ciri ajaran Islam menurut yang dikemukakan oleh para ahli terdapat 7. Yang pertama, Rabbaniyah atau ketuhanan. Berarti bahwa ajaran Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim mempunyai keyakinan dan harus mempunyai keyakinan terhadap Rabbaniyah atau ketuhanan karena akan membuat dirinya sendiri menjadi insan yang konsisten dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Karena tertanam dalam diri dan hatinya bahwa segala kewajiban yang dilakukan ialah benar dan pasti bermanfaat sebab bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umat muslim yang sadar akan ajaran Islam merupakan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, membuatnya patuh dan mengerjakan perintah sehingga hidupnya senantiasa tentram, bahagia dan merasa aman. Yang kedua, insaniyah, yang berarti beriringan dengan kemanusiaan. Semua hal tentang Islam, baik itu ajaran maupun perintahnya, pasti sejalan dengan jiwa dan hal-hal positif yang ada. Banyak orang awam yang mengira sesuatu yang diharamkan oleh Islam banyak hal yang orang-orang awam kira itu diharamkan dalam Islam, ternyata hal itu diperbolehkan. Contohnya seperti perceraian. Perceraian memang tidak baik dalam Islam. Namun jika hal itu mengacu pada hal perdamaian atau kepositifan, hal itu diperbolehkan. Yang ketiga, alamiah atau bersifat universal dan mencakup semua aspek. Islam ditujukan kepada semua manusia tak terkecuali, tidak memandang bulu, tanpa memandang ras, status sosial, gender, usia, dan sebagainya. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat untuk semesta alam. Agama Islam tidak seperti atau kepercayaan lainnya yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Islam tidak memberi tuntunan dalam ritualnya, tetapi mengajarkan bagaimana membangun dan membimbing hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia. Tak lupa juga manusia dengan lingkungannya. Yang keempat, wasatiyah atau modernisasi, yang mempunyai arti pertengahan menyangkut tuntunannya, baik tentang Tuhan, dunia, alam maupun manusia.
Islam memang tidak mengetahui wujud Tuhan, namun juga tidak berpandangan atau menganut paham politeisme atau yang mempunyai arti banyak Tuhan. Islam mempunyai pandangan bahwa di balik kehidupan dunia ini terdapat akhirat yang gaib. Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kelima, wakiyah atau realistis. Ajaran Islam berpijak di bumi dan diamalkan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Contohnya, berbohong diperbolehkan asal pada tempat dan situasi tertentu untuk mencapai suatu perdamaian. Seperti halnya peperangan. Berbohong dalam peperangan diperbolehkan karena untuk mencapai suatu perdamaian. Yang keenam, al-wudu atau kejelasan. Menjelaskan bahwa tuntunan Islam itu jelas dan logis, tidak ada ajaran yang bertentangan dengan akal. Meskipun ajarannya bersifat suprarasional, tapi hal itu tidak membuat bertentangan dengan akal. Yang terakhir, adab al-haraj, tidak memberatkan. Allah tidak memberikan kesulitan, pemberatan, dan kesempitan terhadap penganut agama Islam. Contohnya, jika pada saat puasa Ramadan, untuk wanita ya, jika wanita tersebut berhalangan dalam menjalankan puasa pada bulan Ramadan atau tidak dapat menjalankannya, dapat diganti pada bulan selanjutnya. Apabila tidak dapat menggantinya pada bulan selanjutnya, bisa membayar suatu kewajiban yang disebut fidyah. Next. Sumber ajaran Islam. Pakar Islam mengumpulkan bahwa terdapat setidaknya 4 sumber pokok ajaran Islam secara umum. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab suci yang diperuntukkan untuk umat Islam. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW, baik itu secara ucapan, sikap, sifat, maupun perbuatan beliau. Yang ketiga, ijma, merupakan kesepakatan yang ada antar ulama yang satu dengan yang lainnya, yang berdasarkan pada pemahaman mereka terhadap kandungan pada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, qiyas atau analogi, yang berarti menganalogikan antar persoalan satu dengan yang lainnya dan meratakan hukumnya dikarenakan kesamaan ilat. Keempat sumber tersebut melahirkan semakin banyak dasar-dasar pertimbangan hukum. Next. Selanjutnya saya akan menerangkan konsep Islam dalam rukun Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun Islam adalah pedoman yang harus dimiliki bagi setiap umat Islam. Dan terdapat 5 poin utama dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat atau syahadatain. Kata syahadat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, seperti menetapkan, memberitahu, menjelaskan, dan menyaksikan dengan mata kepala, juga diyakini dengan mata hati. Ada dua sisi yang disatukan pada syahadat. Yang pertama adalah sisi tiada Tuhan selain Allah. Pernyataan tersebut bermakna bahwa barang siapapun yang mengucapkannya berarti mempercayai dan meniadakan wujud-wujud Tuhan selain Allah yang wajar disembah, dan Tuhan yang menciptakan juga mengatur alam raya dan semesta ini. Sedangkan pada sisi kedua yang berbunyi bahwa Muhammad putra Abdullah yang lahir adalah utusan Allah. Ulama menjelaskan bahwa syahadat memiliki 4 perangkat. Yang pertama, pengetahuan tentang kandungan syahadat dan nisahnya di sisi Allah. Yang kedua, mengucapkan atau menulis kesaksiannya itu walau tidak didengar atau diketahui orang lain. Yang ketiga, menyampaikan kepada orang lain tentang kesaksiannya itu. Dan yang keempat, untuk melaksanakan kandungan itu, bahkan mengajak orang lain secara bijaksana untuk melaksanakannya. Allah mengibaratkan kalimat syahadat ini seperti pohon yang akarnya mengakar dengan kuat ke bawah tanah dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke atas, serta selalu memberikan buah-buahan yang segar. Seperti yang ada pada Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25, yang berarti salah satu buahnya adalah kesadaran bahwa segala ciptaan Allah harus dipelihara dan disayangi setelah diantar menuju tujuan penciptaannya. Poin yang kedua adalah sholat. Sholat dari segi bahasa berarti doa. Doa sangat dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi setiap manusia.
Salat adalah suatu ibadah yang ada dalam setiap agama, tetapi bentuknya berbeda-beda. Selain itu, salat di setiap agama juga merupakan bentuk hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Manusia tidak akan luput dari segala bentuk kecemasan dan juga kekhawatiran, sehingga sholat merupakan kunci utama untuk menenangkan jiwa. Dalam istilah hukum Islam, sholat adalah ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sholat juga terdapat bacaan wajib seperti Al-Fatihah, juga baca-bacaan yang dianjurkan untuk dibaca. Dalam Quran surat Al-Ma'un yang ber uh, yang berbunyi fawailul lil musholin menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang melaksanakan sholat tanpa iqamat dan tanpa yang dan barang siapapun yang melakukan sholat tetap tidak melakukan bacaan dan gerakan dengan benar. Oleh karena itu, sholat berfungsi bukan saja untuk membebaskan manusia dari kerisauan, tetapi juga menanamkan ketenangan dalam jiwanya dalam segala macam keadaan. Hingga tidak ada alasan bagi seorang muslim atau muslimah untuk tidak melaksanakan sholat. Poin yang ketiga yaitu zakat. Kata zakat diambil dari zakah yang berarti bertambah atau berkembang atau suci dan bersih. Dalam pengertian hukum Islam, zakat adalah kewajiban yang dibebankan agama kepada semua umat muslim atau kepemilikan sejumlah harta dengan syariat-syariat tertentu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta yang diperoleh, yang dalam prosesnya bisa saja terjadi hal-hal yang kurang baik. Dengan berzakat, setiap manusia akan sadar tentang makna kepemilikan harta, bahwa harta yang dimilikinya, segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan Allah. Dalam poin yang keempat adalah puasa. Dalam Islam, puasa merupakan menahan diri dari makan, minum, dan segala macam bentuk nafsu dari fajar hingga matahari terbenam. Dalam puasa yang diajarkan oleh Islam ada bermacam-macam. Ada yang wajib seperti puasa Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Juga ada puasa-puasa yang sifatnya sunnah yang bisa dilaksanakan dalam hari-hari tertentu. Kewajiban berpuasa tidak bertujuan untuk memberatkan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa berpuasa adalah bentuk ketakwaan dari umat manusia. Selain itu, puasa bisa menghindarkan kita dari berbagai macam ancaman dan juga keburukan. Dengan berpuasa dengan benar, maka kesehatan dan jiwa raga akan terpelihara juga bersih. Selain itu, nafsu pun akan bisa dikendalikan. Poin yang terakhir yaitu haji. Haji menurut pengertian kebahasaan berarti menuju ke tujuan yang diagungkan. Dalam bahasa, haji adalah kehadiran atau kunjungan ke roh tertentu dengan tujuan bahwa yang disembah adalah Tuhan sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan untuk manusia bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Keteladanan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah haji yang dilaksanakan dengan berkunjung ke tanah suci Mekah. Kedudukan ibadah haji ini dalam rukun Islam sebenarnya wajib, tetapi bagi yang mampu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut, mampu dalam jalan dan melaksanakan segala sesuatu yang ada di dalam ibadah haji, mampu untuk membiayai dan mengakomodasi, dan ada beberapa lagi syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian adalah definisi dari ihsan. Ihsan adalah budi pekerti atau diambil dari bahasa Arab berarti khuluq. Pada mulanya ia bermakna ukuran, latihan, dan kebiasaan. Menurut pakar akhlak, ialah sifat alami manusia dan akan tampak ketika melakukan kehendak kelakuan tanpa paksaan dari siapapun. Next. Potensi akhlak manusia. Terdapat 4 potensi akhlak manusia. Yang pertama yaitu potensi ilmu,
yakni kemampuan untuk membedakan antara yang batil dan yang hak. Ketika hal ini diaktualisasikan akan melahirkan hikmah. Yang kedua adalah potensi amarah, yakni kemampuan apabila dipakai dengan baik dan benar akan melahirkan keberanian, dan apabila digunakan dengan berlebihan akan menghasilkan kecerobohan, dan apabila kurang digunakan akan melahirkan sifat penakut atau pengecut. Yang ketiga adalah potensi syahwat atau keinginan, yakni kemampuan yang apabila dipakai sesuai petunjuk agama dan akal budi akan melahirkan sifat yang suci. Potensi yang terakhir adalah potensi adil, yakni kemampuan yang menjadikan penyandangnya akan senantiasa menghargai hak-hak orang lain. Next. Objek sopan santun dalam berakhlak. Terdapat norma utama yang menjadi tolak ukur akhlak secara keseluruhan, yaitu sifat adil, yakni menempatkan segala sesuatu sesuai proporsinya. Objek sopan santun yang pertama ialah sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang paling agung, Allah Maha Esa dan memiliki sifat yang sempurna. Konteks yang paling diutamakan dalam akhlak terhadap Allah adalah menisbahkan segala kebaikan kepadanya dan menafikan segala yang buruk. Objek yang kedua adalah sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Rasul Muhammad SAW adalah basyarun mislukum yuha ilayya, seperti kamu yang menerima wahyu, dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kata basyar merujuk pada penggunaan fisik dan psikis yang sama dengan manusia lainnya. Selain bersifat basar, beliau juga berperan sebagai penerima wahyu, sehingga hal ini menyebabkan kita harus senantiasa menghormati beliau, yakni tidak berucap dengan suara melebihi beliau dan menjaga volume suara ketika menyampaikan sesuatu hal. Umat Islam mempercayai Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang harus diagungkan dan harus diteladani tindak tanduknya. Sopan santun yang ketiga adalah sopan santun kepada sesama manusia. Pada prinsipnya, penerapan sopan santun terhadap sesama manusia tidak hanya sekedar memanusiakannya, namun memperlakukan sesuai kehendak Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Objek yang keempat adalah sopan santun terhadap sahabat. Dalam prinsipnya, implementasi sopan santun terhadap sahabat adalah menjaga hati dan perasaan sahabat dari sikap, tutur kata, dan perbuatan yang kita lakukan. Sopan santun yang kelima adalah sopan santun terhadap tetangga. Implementasi sopan santun terhadap tetangga dapat diwujudkan dengan memberi rasa aman kepada tetangga. Sedang dalam penerapan kita bisa melakukan silaturahmi. Objek yang keenam adalah sopan santun terhadap tamu. Tamu adalah seseorang yang melawat ke rumah kita. Secara moral, tamu memiliki hak atas tuan rumah. Implementasi sopan santun terhadap tamu dapat dilakukan dengan menjaganya sebaik mungkin. Poin yang ketujuh adalah sopan santun terhadap buruh pekerja. Dalam Islam ditegaskan adalah jangan membebani seorang buruh dengan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dia lakukan, kecuali dia rela, ikhlas, dan ridho. Dan jangan menjulukinya dengan nama-nama yang tidak pantas diberikan. Poin yang kedelapan adalah sopan santun terhadap lawan atau yang bersalah. Sebagaimana norma aturan dalam akhlak adalah adil, kita hendaknya memperlakukan musuh secara adil dan tidak membalas suatu perbuatan. Niscaya hal ini dapat merubah perilaku yang bersangkutan menjadi lebih baik. Implementasi sopan santun terhadap lawan yang pertama dapat dilakukan dengan mencari celah untuk menuju jalan perdamaian. Dalam peperangan pun ada sopan santunnya. Dalam hal ini, Islam membenci peperangan, tetapi keadilan lebih utama, karena merupakan norma utama dalam akhlak. Umat Islam dilarang untuk memulai suatu peperangan dalam kondisi apapun. Dalam peperangan dilarang untuk membunuh makhluk yang lemah dan dilarang untuk membungi hanguskan suatu tempat kecuali dalam kondisi yang terdesak. Poin yang kesembilan adalah sopan santun terhadap diri sendiri. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang umat muslim dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali memiliki adab yang jelas, adab yang sangat
ditekankan dalam sopan santun terhadap diri sendiri adalah muhasabah atau introspeksi, yakni mengevaluasi suatu hal yang telah ia lakukan sebelumnya agar dapat memperbaiki di waktu yang lain. Poin yang ke-10 adalah sopan santun terhadap binatang. Sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lain, ketika kita memperlakukan binatang seyogyanya dilakukan dengan layak. Implementasi sopan santun terhadap binatang dapat dilakukan dengan cara memberi mereka makan sesuai aturan makan mereka. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah objek sopan santun terhadap makhluk gaib. Walaupun tidak dapat melihat keberadaan makhluk gaib, bukan berarti kita bisa semena-mena memperlakukan mereka. Permisalan makhluk gaib di sini adalah jin dan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat. Mereka senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa mempercayai kehadiran malaikat sebagaimana tercantum dalam rukun iman. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah pentingnya iman Islam dan ihsan dalam insan kamil. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan langkah-langkahnya. Nah, untuk definisi insan kamil itu adalah tipe manusia optimal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu manusia untuk bisa mencapai insan kamil perlu keimanan yang kokoh dan juga sangat yakin dengan keimanan yang dipegang tersebut. Nah, dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur yaitu adalah jasad, hati, roh, dan rasa yang berguna untuk memenuhi kehendak ilahi dan juga melaksanakan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah penting dalam melaksanakan iman, Islam, dan ihsan untuk menjadi insan kamil itu telah disebutkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu untuk dari keimanan adalah perlu ada dari diri sendiri untuk meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian mengacu pada Islam bahwa manusia harus menegakkan segala sesuatu yang terdapat dalam rukun Islam, yaitu dengan membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengerjakan puasa, memberikan zakat, dan terakhir adalah haji. Yang terakhir adalah ihsan yang dimana perlu mengimplementasikan akhlak pada habu minallah, habu minanas, dan habu minal alam. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk memenuhi langkah penting dari yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kaum Sufi memberikan langkah-langkah dengan tasawuf untuk seseorang agar bisa membawa dirinya untuk mencapai martabat ihsan kamil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan diharuskan melakukan ridaya yang berarti berlatih terus-menerus untuk mencapai makom. Nah, makom ini berarti adalah tingkatan manusia di dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makom-makom ini ditempuh tiap-tiap tingkatan oleh kaum sufi untuk mencapai perjalanannya menuju Tuhan. Nah, ini berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mencapai menuju insan kamil. Yang pertama adalah taubat. Makom taubat adalah makom yang harus dijalani pertama kali sebelum menjalankan makom selanjutnya, yaitu dengan berarti sadar dan menyesal akan dosa dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku perbuatan. Nah, ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali. Nah, kembali itu bermaksud pada Allah dari dosa seseorang dalam mencari pengampunannya. Kemudian yang kedua adalah waro. Makam waro adalah makam yang menjelaskan bahwa tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak jelas, baik menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan. Nah, kata waro ini bermakna berhati-hati. Kemudian yang ketiga adalah zuhud. Makam zuhud adalah makam yang memerintahkan untuk menjauhkan diri dari keserakahan dan atau mengurangi segala sesuatu hal yang berkaitan dengan duniawi. Nah, kata zuhud ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menjauhkan diri, tidak berkeinginan atau tidak tertarik. Kemudian yang keempat adalah fakir. Makam fakir adalah makam yang memerintahkan diri kita sendiri untuk tidak memaksakan diri untuk minta lebih dari apa yang kita miliki. Berarti adanya kesadaran dari dalam diri bahwa diri kita sendiri ini tidak memiliki sesuatu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah sabar. Makam sabar itu adalah berarti mengikat, bersabar, menahan diri dari kesedihan dalam menghadapi cobaan. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti berfungsi agar tidak cepat marah, putus asa, patah hati, dan tenang dan tabah. Kemudian untuk senantiasa teguh dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Makam tawakal memiliki arti yang itu menyerahkan diri. Menyerahkan diri di sini bermaksud untuk menyerahkan diri kepada keputusan Allah sehingga percaya terhadap janji Allah dan menyerah kepada Allah dengan Allah dan kepada Allah. Kemudian berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi, menyandar, membuang urusan atau bergantung. Oke, bisa lanjut.
Kemudian kesimpulan dari presentasi di dalam video yang telah kita sampaikan ini, yaitu adalah iman Islam dan Islam merupakan inti pokok ajaran Islam. Ketiganya sangat berhubungan dan saling mengisi, bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun memiliki definisi dan istilah yang berbeda, namun ketiganya berada dalam satu hubungan. Insan kamil merupakan manusia ideal dikehendaki oleh Allah SWT, sebab apabila tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu hanya menjadi monster bertubuh manusia. Nah, namun demikian, kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Untuk mendekati derajat kesempurnaan menurut tentuan Allah sudah ditentukan olehnya, yaitu manusia yang telah diberi anugerah berupa Nabi dan Rasul sebagai teladan untuk manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam makalah maupun presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.